Hai, bertemu lagi dengan saya, Pak Rizky, dalam video pembelajaran buku catatan. Di video kali ini kita masih belajar mengenai persamaan kuadrat. Kali ini kita akan belajar menemukan akar persamaan kuadrat bagian yang kedua, yaitu menemukan akar persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk yang A-nya sama dengan 1. Tapi sebelum itu, saya akan mereview dulu beberapa hal yang nantinya akan kita gunakan konsepnya untuk mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah konsep yang kita pakai sebelumnya, yaitu jika ada P kali Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Konsep ini akan kita pakai lagi untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran ini. Contoh penggunaan konsep ini adalah seperti ini. Misalkan ada sebuah persamaan kuadrat X tambah 7 dikali X dikurang 9 sama dengan 0. Tentukan akar-akar penyelesaiannya. Kalau kita lihat, persamaan ini sudah berbentuk P kali Q sama dengan 0. Atau sudah berbentuk perkalian. Karena sudah berbentuk perkalian, maka bisa kita anggap sebagai P kali Q sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0, berarti X tambah 7 sama dengan 0. Jika X tambah 7 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 7. Kemudian untuk yang Q sama dengan 0, berarti X dikurang 9 sama dengan 0. Minus 9-nya pindah ruas menjadi plus 9, maka X sama dengan 9. Itu artinya kita sudah menemukan akar persamaan kuadratnya, yaitu X sama dengan minus 7 atau X sama dengan 9. Nah, konsep kedua yang akan kita review adalah mengenai perkalian suku 2 pada aljabar. Di kelas 7, kalian sudah belajar jika ada X ditambah P dikali X ditambah Q, maka cara mengalikannya adalah X dikali X, lalu kemudian X dikali Q, kemudian P dikali X, lalu P dikali Q. Atau kita biasa menyebutnya dengan perkalian capit, karena bentuknya mirip seperti capit kepiting. Dan hasilnya adalah X kali X sama dengan X kuadrat, X kali Q sama dengan QX, P kali X sama dengan PX, kemudian P kali Q sama dengan PQ. Sehingga hasilnya adalah X kuadrat tambah QX tambah PX tambah PQ. Jika kita lihat di sini ada QX dan PX sama-sama memiliki X, sehingga X ini bisa kita keluarkan. Sehingga bentuknya menjadi X kuadrat ditambah P tambah Q kali X ditambah PX. Dengan demikian, X tambah P dikali X tambah Q, itu hasilnya adalah X kuadrat ditambah P tambah Q X ditambah PQ. Contohnya seperti ini. Jika ada X tambah 5 dikali X tambah 3, maka hasilnya adalah X kali X, kemudian X kali 3, lalu 5 kali X, dan 5 kali 3. Dan hasilnya adalah X kali X adalah X kuadrat, X kali 3 adalah 3X, 5 kali X adalah 5X, dan 5 kali 3 sama dengan 15. Sehingga hasilnya jadinya X kuadrat tambah 3X tambah 5X tambah 15. Dan bisa kita jumlahkan menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 15. 8X didapat dari 3 tambah 5. 15 didapat dari 5 dikali 3. Nah, hubungannya dengan persamaan kuadrat adalah seperti ini. Tadi kita sudah menyimpulkan jika ada X tambah P dikali X tambah Q, maka hasilnya adalah X kuadrat tambah P tambah Q X ditambah PQ. Jika kita hubungkan dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yang bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka bisa kita lihat bahwa kedua persamaan ini sama-sama memiliki bentuk X kuadrat, kemudian X, dan kemudian konstanta. Ada X kuadrat yang dalam bentuk umum bentuknya adalah AX kuadrat. Kemudian ada P tambah Q X yang dalam bentuk umum adalah BX. Dan ada PQ yang dalam bentuk umum adalah C. Jadi B adalah P tambah Q dan C adalah P kali Q. Untuk kemudian jika kita hubungkan ke bentuk awalnya, maka jadinya adalah X tambah P dikali X tambah Q. Supaya lebih jelas, kita akan lihat ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Tentukan akar persamaan dari X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Sesuai sifat yang tadi, bahwa 8 adalah P tambah Q. Dan 12 adalah P kali Q. Sesuai sifat yang tadi kita temukan, bahwa C adalah P kali Q dan B adalah P tambah Q.
Untuk soal ini, C-nya adalah 12. Berarti 12 itu P kali Q, atau berapa kali berapa. Lalu kemudian B-nya adalah 8. 8 itu adalah P tambah Q, atau berapa ditambah berapa. Artinya kita sedang mencari nih, berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12, dan kalau ditambah, hasilnya sama dengan 8. 12 itu udah banyak perkaliannya. Bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Yang kita pilih adalah yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 8. Maka kita memilih 6 dan 2. Karena 6 kali 2 sama dengan 12 dan 6 tambah 2 sama dengan 8. Maka 6 dan 2 ini menjadi pelengkap untuk membentuk X tambah 6 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0 itu bisa diubah menjadi X tambah 6 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Bentuknya sekarang sudah perkalian. Kalau sudah perkalian berarti kembali ke konsep yang awal. Jika ada P kali Q sama dengan 0 itu artinya P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Berarti untuk soal ini X tambah 6 sama dengan 0 dan X tambah 2 sama dengan 0. Untuk X tambah 6 sama dengan 0 berarti X-nya adalah negatif 6. Dan untuk X tambah 2 sama dengan 0 berarti X-nya adalah negatif 2. Jadi kita sudah menemukan nih bahwa akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 2. Supaya kita lebih paham, kita akan coba ke soal yang kedua. Tentukan akar persamaan dari X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Sesuai sifat yang tadi, bahwa B-nya adalah P ditambah Q. Dan C-nya, yaitu minus 18, adalah P dikali Q. Atau jika kita tulis, berarti C sama dengan P dikali Q dan B sama dengan P ditambah Q. Untuk kemudian berubah bentuknya menjadi X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nah, untuk soal ini, C-nya adalah negatif 18. Berarti negatif 18 adalah P dikali Q, atau berapa dikali berapa nih? Karena kita sedang mencari P sama Q-nya. Terus kemudian B-nya adalah 3. Berarti 3 adalah P tambah Q. Berapa ditambah berapa? Yang sama dengan 3. Jadi sekarang kita mencari nih P dan Q-nya. Berapa dan berapa yang jika dikali hasilnya negatif 18, dan jika ditambah hasilnya sama dengan 3. Untuk negatif 18 berarti kan kemungkinannya banyak ya. Bisa 1 dengan negatif 18 atau negatif 1 dengan 18. Bisa 2 dengan negatif 9 atau negatif 2 dengan 9. Bisa juga 3 dengan negatif 6 atau negatif 3 dengan 6. Nah, yang kita pilih adalah yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 3. Maka kita memilih 6 dengan negatif 3. Karena 6 dikali negatif 3 hasilnya sama dengan negatif 18. Dan 6 ditambah negatif 3 hasilnya sama dengan 3. Maka kita masukkan ke bentuk tadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Berarti X ditambah 6 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Itu berarti X kuadrat ditambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian menjadi X ditambah 6 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. Bentuknya sekarang sudah perkalian. Kembali ke sifat yang tadi. Jika sudah perkalian, bisa kita ibaratkan sebagai P kali Q sama dengan 0. Yang berarti P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Untuk yang P sama dengan 0 berarti X tambah 6 sama dengan 0. Dan untuk yang Q sama dengan 0 berarti X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk yang X ditambah 6 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan negatif 6. Karena 6 pindah ruas menjadi negatif 6. Dan untuk yang X dikurang 3 sama dengan 0, berarti negatif 3-nya pindah ruas menjadi 3. Sehingga kita dapat X sama dengan 3. Berarti kita sudah menemukan nih akar persamaan dari X kuadrat tambah 3X dikurang 18 sama dengan 0. Yaitu X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 3. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan akar persamaan dari X kuadrat dikurang 13X ditambah 12 sama dengan 0. Bisa kita lihat di sini bahwa B-nya adalah negatif 13. B adalah P ditambah Q. Dan C-nya adalah 12. 12 atau C adalah P dikali Q.
C-nya adalah P kali Q, B adalah P tambah Q. P dan Q di sini untuk melengkapi X ditambah P dikali X ditambah Q sama dengan 0. Untuk soal ini C-nya adalah 12. 12 berarti P dikali Q. Berapa dikali berapa? Dan B-nya adalah negatif 13. Negatif 13 adalah P ditambah Q atau berapa ditambah berapa. Jadi kita sedang mencari nih, berapa dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12, yang jika ditambah hasilnya sama dengan negatif 13. Untuk berapa kali berapa sama dengan 12, kemungkinannya juga ada banyak. Bisa 1 kali 12, bisa negatif 1 kali negatif 12, bisa 2 kali 6, bisa negatif 2 kali negatif 6, bisa 3 kali 4, bisa juga negatif 3 kali negatif 4. Di antara beberapa kemungkinan ini, kita akan memilih satu yang jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan negatif 13. Berarti yang kita pilih adalah negatif 1 dikali negatif 12. Karena negatif 1 ditambah negatif 12, hasilnya negatif 13. Berarti bisa kita masukkan ke dalam bentuk pemfaktorannya menjadi X dikurang 1 dikali X dikurang 12, sama dengan 0. Berarti bentuk X kuadrat dikurang 13X ditambah 12 sama dengan 0 bisa kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dikali X dikurang 12 sama dengan 0. Bentuknya sekarang sudah perkalian. Ingat kalau sudah perkalian berarti kembali ke bentuk P kali Q sama dengan 0. Jika P kali Q sama dengan 0 berarti P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Jika P sama dengan 0 berarti X dikurang 1 sama dengan 0. Dan untuk Q sama dengan 0, berarti X dikurang 12 sama dengan 0. Untuk yang X dikurang 1 sama dengan 0, berarti X-nya adalah 1. Karena negatif 1 pindah ruas jadi 1. Dan untuk X dikurang 12 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 12. Berarti kita sudah menemukan nih bahwa akar dari persamaan X kuadrat dikurang 13X ditambah 12 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 12. Begitulah cara untuk mencari akar persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk yang A-nya sama dengan 1. Sampai sini kalian paham? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Nah, di video berikutnya kita akan belajar mencari akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 untuk yang A-nya tidak sama dengan 1. Demikian video pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Adios.